Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, walaupun ini adalah minggu ke-14, tapi menjadi pertemuan terakhir kita di Zoom, bukan di kelas ya, di Zoom, yang kita akan tatap muka untuk membahas sebuah materi, karena minggu depan kalian akan belajar mandiri menyelesaikan tugas besar yang sudah diberikan. Nanti di minggu ke-16, dan kita tuh biasanya minggu 16 ya, barulah kita akan ketemu di LMS untuk melaksanakan UAS. Saya tidak tahu apakah UAS-nya akan ada atau cukup digantikan dengan tugas besar atau kita akan ada UAS lagi. Tapi kalau saya prefernya mending ada nilai UAS karena nilai perseorangannya tetap dibutuhkan walaupun sudah ada yang per kelompok. Oke, hari ini kita akan masuk ke desain pattern jenis yang terakhir, yaitu namanya desain pattern behavioral. Di mana ketika kita bilang behavioral, maka fokus dari si desain pattern yang ada di dalam grup ini adalah mengurusi masalah komunikasi. How to communicate between the class itself. Jadi mengurusi bagaimana cara berkomunikasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, kalau kemarin-kemarinnya kita sudah belajar yang structural sama yang creational. Dengan fokus yang berbeda, dengan desain pattern yang berbeda. Kita sudah pelajari 4 desain pattern sejauh ini. Nah, hari ini kita akan masuk yang behavioral juga 2. Jadi teman-teman akan mendapatkan 2 contoh desain pattern yang ada di behavioral dan yang paling banyak dipakai. Desain pattern yang pertama adalah desain pattern observer dan desain pattern yang kedua yang teman-teman sudah pasti tidak aneh lagi adalah MVC atau model, view, dan control. Seperti itu. Untuk desain pattern observer nanti akan dibawakan oleh saya, kemudian nanti untuk MVC akan didemokan oleh Pak Alif. Kita mulai saja untuk bahas masalah observer. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat semuanya ya? Oke, sebelum saya lanjutkan ke yang lain, mungkin yang perlu dijadikan pengingat untuk teman-teman di LMS itu sudah ada pengumuman untuk mendaftarkan diri ke Sepada ya? Iya, betul Pak. Ya, itu tolong dilakukan ya. Jadi jangan sampai tidak dilakukan karena itu untuk nge-ranking universitas kita dari segi pembelajaran daring. Kebetulan timnya saya yang kebagian tugas untuk mengurusi masalah ini, dia tolong dibantu tinggal daftar, kemudian isi angketnya. Angket itu kuesioner lah kalau kalian bingung. Nah, tolong isinya juga jangan berbohong ya isinya. Jadi kalau misalkan memang sudah ada LMS jawab iya gitu. Kalau memang LMS-nya bagus ya jawab bagus gitu ya. Jadi tolong tidak membohongi publik dengan isiannya karena itu akan dinilai oleh kementerian gitu. Dan nilai itu bisa menjadi ranking universitas kita nantinya secara keseluruhan karena ada 7 poin yang dinilai dan pembelajaran daring jadi salah satunya. Dan kemudian juga kalau misalkan memang nanti kementerian merasa ada ada yang kurang pas di pembelajaran daring kita, tentunya kita akan nanti dipertanyakan seperti itu, credibility dalam pembelajaran daringnya. Padahal kita selama ini juga belajar daring dengan lancar-lancar saja. Oke, itu sekedar pengingat saja, kita masuk ke desain pattern observer. Apa itu observer? Sebetulnya kalau paling saya gampang analogikan bahwa observer ini semacam kalau kalian nonton YouTube lalu kalian subscribe. Kira-kira kalau kalian sebagai subscriber di YouTube orang lain, di channel orang lain, kira-kira apa yang terjadi? Ayo silakan dijawab. Tiap dia ngupload video kita dapat pemberitahuannya, Pak. Oke, berarti ketika ada suatu aksi atau perubahan sesuatu hal di dalam channel yang kita subscribe, kita sebagai orang yang subscribe-nya akan tahu perubahannya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Berarti sampai sini sudah kegambar. Observer itu memungkinkan hal seperti itu terjadi. Artinya apa? Observer itu akan mempermudah kita sebagai klien dari observernya. Klien itu berarti pengguna dari desain pattern observernya untuk bisa melanggan. Melanggan tuh apa ya? Jadi menjadi pelanggan lah intinya ya. Menjadi pelanggan dari suatu hal yang ingin kita langgan. Nah, kemudian ketika sesuatu yang kita langgan tersebut itu mengalami perubahan,
kita akan mendapatkan efek dari perubahan tersebut. Akan diberitahu, akan dinotif. Seperti itu. Nah, di dalam desain pattern observer ada beberapa bagian yang teman-teman mungkin harus ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah desain pattern observer-nya sendiri, yaitu ini. Ini adalah desain pattern observer-nya, di mana nanti desain pattern observer ini akan punya implementasi, bukan implementasi, karena kelas ini kelas abstrak ya, akan punya extend itu apa ya, spesialisasi berupa hal-hal yang nantinya akan mensubscribe. Anggaplah ini subscriber. Subscriber itu tinggal berlangganan ke atau menjadi bagian dari observernya, dan observer ini yang nantinya akan melanggan sebuah subjek. Jadi subjek itu adalah hal yang dilanggannya. Bayang ya. Jadi ibaratnya ini channel YouTube-nya dilanggan oleh observer, orang yang langganan ke observer tersebut akan mendapatkan efek dari perubahan yang terjadi di subjek ini. Simpelnya seperti itu. Nah, struktur dasar dari observer itu ya ini, 3 ini. Ada subjek yang dilanggan, ada observer yang bertugas mengawasi perubahan yang terjadi di subjek, dan dia akan menotifying, hasil dari notifying-nya akan dia menjalankan sebuah metode namanya update ini nih. Metode update ini akan berguna untuk memanggil atau memberitahukan perubahan nilai atau perubahan apapun yang terjadi di subjek ini, agar per masing-masing subscriber ini bahasanya nggak resmi ya, yang masing-masing mengobserve ini akan mendapatkan atau akan menjalankan metode yang terjadi jika ada perubahan nilai di kelas subjeknya. Paling gampang contohnya apa? Ketika misalkan kita melanggan sebuah database atau API lah ya, API kalian panggil lalu kalian observe sebagai sebuah subjek. Ketika ada perubahan di API-nya, maka misalkan ini tampilan bentuk card, tampilan bentuk list, tampilan bentuk satu lagi apa sih yang di Android, Mas? Card, list, sama ada relative layout, ada apa lagi satu lagi? Ya misalkan kayak tampilan begitu ya, kayak tampilan yang berbeda-beda. Nah, itu juga akan mengikuti yang tadinya cuma 5 data, di sini ditambahin 1 data jadi 6. Ya di sini nanti di card-nya muncul 6, di list-nya muncul 6, di bentuk yang lainnya bentuk ada 6-nya lagi, ada 6 munculnya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ya ini subjek. Subjek ini memang punya metode-metode yang standar, yaitu getState. GetState itu tugasnya untuk nanti observernya atau si orang yang mengobserve-nya itu bisa mendapatkan nilai yang berubah dari subjeknya. Ya tentunya kita kan nanti ada state ini adalah sesuatu yang ingin kita observe ya. Misalkan tadi jumlah datanya dari 5 jadi 6 seperti itu, terus datanya apa dan segala macam. State ini bisa berupa apapun ya. Dalam hal ini kalau dalam kasus ini saya analogianya pakai integer. Kemudian set state ini adalah digunakan oleh subjek itu untuk memanipulasi nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi nanti ketika misalnya nilai berubah, ya dia ngerubahnya di set state ini. Kalau sudah set state ini berubah, maka yang akan dijalankan adalah metode notify all observer. Jadi si subjek ini akan punya sebuah metode namanya notify all observer. Dia akan melistnya di mana? Melistnya di list observer ini, yang sudah tentunya attach status yang sudah subscribe lah ke dirinya, ke subjeknya. Kalau nggak subscribe kan nggak usah dikasih tahu ya. Jadi di attach ini nanti kita akan melist siapa yang mensubscribe dan segala macamnya. Dia nanti akan menotify ke semua yang mengobserve-nya untuk menjalankan fungsi update. Dah gitu aja simpelnya. Bayang ya. GetState untuk dapetin nilainya, observer dapat nilai dari GetState, kemudian setState itu untuk subjek merubah nilainya, attach itu untuk melist itu berarti menambahkan data dalam list gitu ya intinya, menambahkan data dalam list kira-kira siapa yang subscribe ke subjek ini. Kalau yang tidak dicantumkan berarti dia tidak akan bisa mendapatkan notification dari si subjeknya. Kemudian nanti ada metode berupa notify all observer, di mana notify all observer ini akan menotifikasi semua observer, contohnya dalam hal ini berarti binary, hexa, dan octal, untuk melakukan fungsi update-nya masing-masing. Itu aja intinya.
Nah, fungsi standar berikutnya di observer itu pasti ada fungsi update. Update ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika notify all observer ini dijalankan oleh si subjeknya. Bayang ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk konsepnya. Jangan masuk dulu ke coding, takutnya konsepnya nggak paham. Silakan, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ngoding setting apa nih? Belum ada, Pak. Oke, sip. Kita mulai ngoding ya. Yang perlu hati-hati di sini ada subjek ini dulu yang akan kita buat, karena nanti subjek ini dia akan diobserve oleh si observernya. Jadi nanti demo, kalau klien demonya dia observe kemana, ke subjeknya aja cukup. Jadi orang mengakses subjek ini aja. Cukup, kemudian nanti dia tinggal sebutkan siapa saja yang mengobserve-nya. Oke, kita mulai untuk ngodingnya. Sebentar, saya tutup dulu chatting apps-nya saya. Oke. Kenapa dibuka ini? Oke, kita buat project baru. Di project barunya kita berikan nama desain pattern. Coba desain pattern observer. Nah, kita buat dulu pertama dari kelas subjeknya. New class subject. Subjek ini apapun ya, sebetulnya bisa namanya nggak harus subjek. Teman kita samakan dengan nah ini, dengan yang sudah ada di kelas diagramnya biar nggak bingung lagi. Oke, subjek, enter. Kemudian kita mulai mereview. Di sini ada private observers, jadi ada object observers, jamak, dia plural, yang tipenya list observer. Oke, berarti kita bikin list di sini, yang tipenya private. Kita bikin private, list dari apa? Observer. Nah, observernya kan belum ada ya, sorry. Observernya belum ada, biarin dulu aja, pasti bakal error dulu. Jadi harus sabar dulu. Kemudian nama objeknya adalah observers, plural, jamak, new, kita pakai arrays aja lah ya, biar gampang nanti untuk nambahinnya tinggal pakai fungsi add, lalu selesai. Seperti itu. Oke, nah di sini kalau kita lihat observernya akan error karena belum ada kelas yang mau diobserve-nya. Caranya tinggal klik saja bohlamnya atau generate class aja, nggak masalah. Tinggal di sini ada create class observer, di create aja. Lalu package-nya kalau mau disesuaikan silakan, tapi kalau saya karena cuma satu package sort saja, saya okekan saja. Nah nanti otomatis akan di create sebuah class observer. Jadi ini adalah ya istilahnya subscriber-nya lah ya, intinya begitu. Oke, jadi nggak error lagi ya di sini. Nah di sini Pak, kalau di Java yang dulu kita harus ketikin lagi di sini observer Pak gitu. Sebetulnya nggak perlu lagi kalau untuk yang Java versi baru, jadi tanpa diketikkan lagi nggak masalah. Itu aja bedanya. Kemudian kita lihat yang keduanya, di sini ada state ini berarti tadi saya bilang adalah hal yang mau dipantau oleh si yang tiga ini. Oke, berarti kita bikin di sini private, integer, state. Selesai, sampai sini. Kemudian kita baru bikin 4 metode ini. 2 metode ini gampang, karena cuman getter dan setter dari si state-nya saja. Berarti tinggal kita generate getter dan setternya seperti biasa, tapi dari state saja, observernya nggak perlu bikin getter setter. Nah, cuman ketika lagi dirubah atau ada perubahan nilai, tadi kan kita subjek ini bertugas untuk memberitahu via siapa saja yang nantinya mengobserve nilai ini gitu ya. Jadi harus memberikan notifikasi. Tadi ada metodenya namanya notify all observer. Kita ketik juga di sini notify all observer.
Nah, karena fungsinya belum ada, pasti error. Caranya gimana? Ya tinggal kita create saja di sini. Create method notify all observer in subject. Jadi otomatis nanti akan dibuatkan sebuah metode supaya nggak error. Oke, yang kedua, berarti yang notify all observer sudah ada, cuma belum ada isinya ya. Tinggal kita bikin fungsi attach. Attach di sini adalah fungsinya menambahkan ke dalam list yang kita punya. Tadi kan kita punya array list di sini. Siapa saja yang mensubscribe diri kita. Nah, di sini tinggal kita bikin saja public void attach. Di mana attach ini dia akan melihat siapa saja observernya. Oke. Ini ada di sini semua ya. Dia tinggal ngikutin aja sebetulnya tipenya apa. Oke, perintah utamanya ya gampang. Berarti dia tinggal nambahin ke si array list yang tadi, nama array list-nya tadi observers, yang plural tadi, titik add. Add itu fungsi tambah di dalam array list untuk nambahin elemen datanya. Lalu apa yang ditambahin ya siapa saja yang mengobserve-nya. Itu aja intinya. Kalau ada 10 ya 10 yang ditambahin, kalau ada 11, 11. Ini masih error karena belum ke import. Sebentar ya. Import class. List Java util. Oke. Array list-nya juga ini harus diimport. Oke, sip, sudah. Ini mah import, kita pakai fungsi fitur dari si IntelliJ IDEA-nya aja biar cepat. Nah, kemudian fungsi notifikasinya. Nah, fungsi notifikasinya tugasnya adalah memanggil semua metode update. Jadi tadi saya bilang notify all observer memanggil semua metode update dari para observernya. Hati-hati, hanya memanggil metode update yang ada di observernya atau subscribernya dalam hal ini. Nah, tinggal kita bilang saja bikin pakai for each. Jadi untuk semua observer, ini mah for each biasa ya, jadi jangan bingung. Titik 2 yang ada di list observers. Jadi kan kita punya list observers tuh. Sorry, ini O-nya kecil harusnya. Nah, seperti ini kita harus panggilkan si masing-masing metode update yang ada di observernya masing-masing. Itu aja ceritanya. Oke. Fitur update-nya ya belum ada, pasti error karena si observernya kan kita belum isi di sini. Nanti kita akan isi. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya, masih jelas ya, Belum masih ada, bisa Pak. ngikutin ya. Ya, Pak. Ini memang fitur standar, bukan fitur standar. Ini adalah metode-metode standar yang ada dalam sebuah hal yang di-observe. Kalau kalian pakai Android, biasanya sudah ngerti lah. Ini ada void attach dan void notify. Cuma mungkin namanya tidak notify all observer gitu ya. Nanti tinggal dilihat kalau di Android apa namanya. Cuman kan kalau di Android kalian tinggal menggunakan saja. Karena dari si Android SDK-nya sudah tinggal menggunakan saja. Nah, di observer ini bentuknya kalau kita lihat adalah kelas abstrak. Jadi kita harus tambahkan kata kunci abstrak dulu di sini. Kemudian nanti dia tugasnya, sebentar, ada pertanyaan dulu nggak tadi? Nggak ada ya? Aman ya? Aman, Pak. Masih aman, Pak. Oke. Sip. Ini ada azan. Kita berhenti dulu aja ya. Sebentar ya. Saya pause recording dulu. Recording. Oke, tentunya tadi kalau kita mau bikin observer, kita harus punya subjek yang kita observe-nya. Seperti itu ya, sama aja kayak kita di dunia nyata ya. Nah, kalau kita lihat di sini, subjeknya dia sifatnya protected, lalu dia menggunakan atau istilahnya kalau kita lihat di sini adalah association terhadap subjek tapi yang searah. Berarti cukup di sini aja protected. Kemudian di sini subjek seperti itu. Kemudian dia akan punya sebuah konstruktor di sini, konstruktor yang untuk menginisiasi dari si subjek itu. Caranya gampang, tinggal bikin saja pakai generate yang ada di IntelliJ IDEA, cukup begini. Lalu dia punya sebuah metode, tapi metodenya karena dia kelas abstrak, otomatis si update-nya abstrak ini saya lupa miringkan.
Harusnya ini nanti kalau di star YAML tinggal dibikin abstrak, dia akan miring tulisannya. Sorry, ini salah gambarnya. Update-nya harusnya miring untuk yang ini. Jadi kita bilang saja public abstract void update. Kenapa update-nya sifatnya abstrak ya? Karena kan kita belum tahu si orang yang mengobserve-nya atau kelas yang mengobserve-nya itu untuk kepentingan apa. Kalau kita lihat di sini, orang yang mengobserve-nya itu kepentingannya adalah ketika ada perubahan nilai di state, di misalnya nilai state ini berubah, maka fitur ataupun juga fungsi update yang di masing-masing ini akan melakukan konversi nilai state-nya menjadi bilangan biner, bilangan heksa, dan bilangan oktal. Tergantung per masing-masing kelasnya. Intinya begitu. Nah, kalau cuma misalkan mau menampilkan data, ya tinggal bisa bilang begitu. Jadi update-nya untuk mengupdate list interface yang ada di masing-masing kelas. Oke, kalau sudah, tinggal kita masuk ke sini. Ini update-nya juga sudah jadi tidak error kembali. Tinggal kita lanjutkan ke sini, 3 ini. Ini isinya sama, tapi ya berbeda hanya di update-nya saja. Binary, hexa, dan oktal. Oke, saya bikin dulu dari binary. Plus binary observer. Oke, tentunya karena dia itu adalah child atau subclass dari observer, dari abstract class observer, maka dia akan extend di situ ke kelas observernya. Otomatis kalau mengextend, dia akan wajib untuk mengimplementasikan metode yang ada di sana, metode update-nya di sini. Kita akan kosongkan dulu metode update-nya. Di sini metode update akan berisi aksi yang akan dilakukan jika suatu nilai yang tadi kita observe berubah. Dalam hal ini berarti nilainya adalah si state ini. Jadi kalau state-nya berubah, dia mau ngapain itu ditaruhnya di update semuanya. Kita bikin dulu konstruktornya, karena dia harus mengkonstruk subjeknya. Tinggal seperti ini aja. Dah, selesai. Tinggal kita bilang juga ketika di konstruktor, tolong si binary observer ini menjadi subscriber atau attach ke dalam si subjeknya. Berarti kita tinggal panggil this titik subject, karena si attach ada di subject. Attach aja. Attach-nya attach apa? Ya, kelas ini nge-attach ke si subjek tadi. Jadi fungsinya adalah perintah ini untuk mengakui bahwa si binary observer ini mengobserve atau mensubscribe si kelas yang ini tadi, subjek ini. Intinya begitu. Kalau sudah, ya tinggal kita bikinkan saja cara untuk merubah bilangannya. Di Java itu sudah ada fungsi bawaannya, tinggal kita pakai saja. Bilangan binernya, misalkan itu dipakai ada di kelas integer. Ini kelas integer punya metode bawaan untuk merubah ke binary. Itu binary string di sini. Apa yang diubah? Yang diubah adalah state-nya ini kan, state-nya si subjek kan. Untuk bisa dapetin state-nya kita pakai metode getState ini. Oke, tinggal kita panggil subjek titik subjek. Kenapa? Nah, titik getState. Dah selesai, cuma itu doang. Begitupun dengan yang lain. Contoh oktal. Nah, untuk oktal ini, oktal sama konsepnya. Oktal observer. Dia extend ke observer. Otomatis dia akan diminta untuk mengimplement metodenya. Kita kosongkan dulu, bikinkan konstruktor dulu untuk ketika si kelas ini diinstansiasi, maka dia akan langsung attach ke subscriber-nya, ke subjeknya, ke subscriber-nya. Tinggal bikinkan konstruktor di sini, tinggal kita bilang saja di subject attach. Tolong subjek mengattach ini sebagai subscriber-nya, intinya begitulah. Ini kalau kalian klik tombol subscribe, ya ini yang terjadi sebetulnya. Kemudian ada perintah lagi di sini untuk bilangan oktal. Nah, biasanya dimanfaatkan memang untuk proses-proses seperti ini atau untuk database biasanya. Ketika ada perubahan database, maka form berubah dan seterusnya. Nah, itu pakai si observer ini. Plus, tinggal kita pakai kelas integer lagi.
Di sini ada to octal string. Kemudian yang diubah adalah state yang ada di kelas subject. Seperti itu. Tinggal terakhir kita bikinkan yang, ini admit masih ada aja sampai tengah-tengah jalan kuliah. Hexa, berarti hex, apa di sini namanya? Hexa. Oke, hexa observer saya ikuti saja. Yang dia itu extend juga ke observer. Kemudian dia akan punya konstruktor. Kemudian lakukan attachment di subject attach. Kemudian tinggal implement metodenya untuk si extend-nya tadi. Perintahnya sama, south bilangan hexadesimal plus integer titik to hex string. Yang diubah adalah state yang ada di kelas subject. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah jelas? Ya, masih jelas, Pak. Jadi kelas subjek bertugas untuk mendata siapa saja yang attach ke dirinya, sementara si para observer ini harus mengakui dirinya attach atau subscribe ke subjeknya, supaya nanti bisa dapat notifikasi ketika ada perubahan nilai yang ada di kelas subjeknya. Itu aja intinya, Mas, simple. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kita sebagai klien. Jadi kalau kita menggunakannya, gimana caranya? Kita bikin observer demo di sini, atau demo klien, terserah aja namanya apa. Di sini saya nggak gambarin ya. Sebenarnya nggak masalah juga kalau klien nggak digambarkan. Oke, tinggal kita bikin public static void main lagi, SVM. Kemudian kita harus panggil kelas subjeknya. Karena kan kelas subjek ini yang nantinya kita akan ubah-ubah nilainya. Subjek sama dengan new subject. Kemudian kita instansiasi saja, tapi tanpa melakukan, kalau atribut apa namanya di program itu, di apa yang namanya, deklarasi. Tanpa harus melakukan deklarasi dari objeknya, kita panggil saja instance dari per masing-masing tadi yang mengobserve. Misalkan binary observer, dia harus panggil subjeknya untuk bisa attach ke subjeknya. Dia meng-attach kemana intinya ya. Kan subjek ini akan menimpa yang di study ini nih. Seperti itu. Kemudian tadi ada subscriber-nya lagi namanya octal. Kok jadi ke sini? Dia juga attach ke subjeknya. Kemudian new hexa, dia juga attach ke subjeknya. Simpel seperti itu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Ya tinggal kita ubah nilainya aja. Misalkan nilai state sama dengan 15 atau berapa? 16 lah misalkan seperti itu. Biar bisa kelihatan nanti hexanya. Oke, tinggal kita panggil saja si metode yang tadi, yang apa namanya, set state-nya. Di subject titik set state misalkan 16. Jadi biar sama dengan ini. Kita running aja udah langsung. Nah, ini otomatis muncul. Nilai state yang kita berikan 16, bilangan binarnya 10000, bilangan oktalnya 220, atau saya 20 ya, bacanya nggak boleh 20 ya. Saya agak lupa, oktal boleh nggak dibaca 20, Mas? Atau 20 ya? 20. 20 ya bacanya ya. Dan kok bilangan hexanya jadi 10 ya? Aneh, 16 itu berarti harusnya F ya? F. Ini fiturnya bener nggak ya? Cobain dulu ya. Fungsinya bener nggak ya?
Ya ini mah cuman ini sekedar fungsi aja ya. Harusnya nggak jadi masalah. Cuman takutnya saya dimarahin nanti. Kok ini tiba-tiba heksanya segini? Bener loh, 2 hex string. 2 hex string, bener ya. 16 itu harusnya A, B, C, D, E, F. Oh bener, 1, 0. Bener kok jadi gue yang bego ya. bener. Sorry. Nggak konsep 15 yang F ya. F15. F itu 15, ya. Oke. Kalau 16 balik lagi ke 1, 0. Ya, benar. Sudah, ngapain aku harus nggak percaya, wong ini fitur bawaannya kok. Metode bawaannya. Ya ketika misalkan kalian ubah lagi, misalkan tinggal ubah lagi di sini, copy paste aja. Biar nggak males. Jadi nilainya 151 misalkan. Edisinya coba tinggal diubah aja 151, otomatis nanti metode update yang ada di masing-masing binar, oktal, dan hexa akan dijalankan. Dan ini hasilnya. Selesai, ini observer. Ada pertanyaan? Silakan. Enak ya? Jadi ngerubah nilai di suatu kelas, si kelas tersebut akan berkomunikasi ke kelas-kelas yang lain untuk menjalankan metode-metode mereka gitu. Itulah observer intinya. Isi dari si update inilah yang menjadi penting sebetulnya nanti. Kemudian isi dari state inilah yang jadi penting, karena state inilah yang nantinya akan kita langgan perubahannya. Kalian masukin hasil dari API ya, kalian bentuk dulu objek, berarti isinya jangan langsung instan integer kayak gini, tapi isilah dengan objek dari kelasnya atau instance dari kelasnya. Selesai untuk observer. Ada pertanyaan? Jelas tidak apa yang dijelasin? Jelas Pak, jauh ini Pak. Jelas, Pak. Masih jelas. Bayang cara pakainya? Kebayang Pak. Banyak. Kapan kasusnya bisa dipakai, kebayang ya? Oke, kalau sudah, benar tidak ada pertanyaan nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan ke Pak Alif untuk membahas MVC. Silakan Pak Alif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adam. Untuk pattern selanjutnya ini MVC, saya yakin sih nggak akan banyak pertanyaan ya, karena seperti yang Pak Adam tadi sampaikan di awal, ya saya bisa bilang MVC ini termasuk pattern sejuta umat gitu ya, bagi kita developer, karena memang pattern ini banyak diimplementasikan di berbagai framework ya, di Java ada Spring, kemudian di web ada seperti di PHP misalkan ada Laravel, CI dan lain sebagainya. Nah, saya pikir kalian juga sudah mungkin ya, saya berasumsi dari sekian banyak pattern yang ada, mungkin MVC ini yang paling familiar gitu di kalian gitu ya. Nah, jadi kayak saya share screen dulu. Aja lah. Oke. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat bahwa untuk pattern MVC ini membagi kelas menjadi 3 kategori. Jadi ada kelas yang dia bertindak sebagai view, kemudian dia ada bertindak sebagai controller, dan juga ada yang bertindak sebagai model. Nah, di dalam MVC ini si user atau si klien dia bakal menggunakan controller itu untuk melakukan berbagai macam aksinya gitu ya. Nah, kemudian si controller itu dia akan istilahnya menggunakan si model, proses model. Jadi kita lihat aja langsung ke contoh di sini. Nah, di sini ada kelas, ada contoh kelas diagram, ada student view, student controller, student. Nah, dari nama udah jelas. Jadi pertama kita lihat student view ini adalah class view. Jadi kelas ini akan istilahnya mengimplementasikan interface atau antarmuka atau view. Jadi bagian yang akan dilihat oleh si usernya. Nah, di mana di selanjutnya ada class controller. Nah, class controller ini dia kelas yang mengandung alur program atau business logic.
dalam contoh kasus di sini student controller. Student controller ini dia menggunakan kelas student yang merupakan kelas model. Ini kelas model ini terdiri dari kelas biasa bahasanya yang dia punya atribut, dia punya metode getter setter atau istilahnya apa itu kalau di Java itu plain old Java object gitu kalau nggak salah gitu ya. Nah, Kelas jadi Pojo. Pojo ya, Pojo. Nah, Pojo. Nah, jadi si class controller, si student controller ini dia akan menggunakan kelas si modelnya. Nah, di sini si logiknya ini akan apa istilahnya dibuat. Jadi istilahnya penghubung antara si kelas student view dengan si kelas studentnya. Nah, di sini ada satu apa namanya? Ada beberapa metode. Ada satu metode yaitu adalah update view, di mana view itu akan diupdate oleh si kelas controllernya. Nah, kemudian nanti ketika sudah dibuatkan kelas model, kelas view, kelas controllernya, nanti si kliennya, dia akan menggunakan si kelas controllernya, ya. Di sini akan memanggil si kelas controllernya untuk kemudian nanti yang dia lihat adalah view yang ada dari si kelas student view-nya. Ya, sederhananya kurang lebih begitulah prinsipnya. Jadi, saya yakin kalian tidak asing lah ya. Jadi simpelnya, model itu adalah kelas datanya. Dia menyediakan kelas yang terdiri dari atribut, kemudian dia punya metode getter setternya, kemudian juga ada view ini untuk interaksi, kemudian untuk menampilkan yang bisa dilihat oleh si kliennya atau si penggunanya, kemudian ada controllernya antara view dengan si modelnya. Ini sebagai logic ya yang mengendalikan alur antara si model kemudian dengan si view-nya. Kemudian nanti si klien dia tinggal panggil si controllernya untuk ya kebutuhan apapun, untuk menampilkan datanya atau untuk merubah data dan lain sebagainya. Nah, kita langsung aja ke contoh aja lah. Kita langsung ke contoh. Kayak kita akan buat pertama adalah kita buat kelas modelnya dulu. Di sini kita buat student ya. Ini kelas modelnya. Oke, nah dia punya dua atribut. Itu tadi name dan roll number. Oke. Private ya. String. Oke. Kemudian kemudian kita buat ada kelas konstruktornya, oke. Student string. Dan nah, selanjutnya getter setternya get name, kemudian roll number, kemudian set, kemudian oke, udah ya. Ini untuk kelas modelnya. Jadi kita punya satu kelas student, kelas model. Dia punya dua atribut, name dan roll number. Di dalamnya ada kelas konstruktor, kemudian getter setter untuk masing-masing atribut. Nah, kemudian selanjutnya kita buat kelas view-nya. Oke. Kelas view, kita beri nama student view. Nah, di sini dia punya satu atribut yang digunakan untuk menampilkan ya. Menampilkan hasil dari proses
logic yang ada di kelas controllernya. Dalam contoh kasus di sini adalah menampilkan hasil istilahnya apa, input data, ya. Oke, dia punya nama metode. Oke. Print student details. Oke, dia punya parameter string student name, kemudian string roll number. Oke. Nah, di sini kita hanya menampilkan aja ya, hanya menampilkan. Oke. Misalkan student ya. Kemudian name, student name, kemudian kemudian roll number. Oke, ini untuk class view-nya. Selanjutnya controller-nya. Nah, untuk controller kita buat namanya tadi student controller. Student controller. Nah, tadi kita sudah punya class model dan class view-nya. Nah, di sini kita declare private student ya, student. Kemudian student view. Student view. Kemudian kita buat konstruktornya. Student controller. Student view. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa getter setter untuk si student name dan roll number tersebut. Oke. Ini nanti tolong dikoreksi ya Pak Adam, tapi saya tuh barusan menemukan ketika saya declare ternyata di akhirnya nggak kepake untuk yang setter getter yang di sini, yang di diagramnya nih. Jadi kalau saya sebetulnya saya bisa langsung aja ke kelas update-nya, ke kelas update public void update view. Tapi nanti pada barangkali bisa dikoreksi dulu ya. Ya, siap. Oke. Oke, view print student details model get name, kemudian model get roll number. Nah ini untuk si controllernya ya, controllernya. Nah, ini kita udah punya lengkap nih si view-nya, kemudian modelnya, kemudian controllernya. Nah, selanjutnya kita buat kliennya. Kita buat kliennya untuk manggil
si apa namanya controller ya, update view di sini. Oke, oh cuma oke. Kelas MVC. Oke, ini di sini kebetulan contohnya ya nanti kita student model. Karena di sini kita punya dalam contoh kasus di sini kita punya kelas ya, kita punya kelas untuk kita punya metode untuk kita retrieve atau kita inputkan si datanya ya. Maka kita panggil di sini belum di data. Ya. Oke. Kemudian object view, kita buatkan object view. Dan untuk controller. Sebentar, ini ntar saya cek dulu. Saya cek dulu. Controller. Oh, sorry. Oke, sekarang kita panggil update view. Sebentar. Controller. Sebentar. Oh, student view. Oke, kemudian student controller. Instansiasi per masing-masing ininya, Mas. Oh iya. Kelasnya. Jadi Iya. kalau tadi kan semuanya ke kelas model semua mengacu. Iya. Sorry, lupa tadi. Oke, ini kemudian ya tinggal panggil. Update view, misalkan set. Oh, ya. Saya lupa. Ternyata dari controller yang tadi itu untuk panggil yang ini apa Adam ya? Bentar, yang set student name itu untuk dipakai di sini ya? Jadi gini, kenapa di konstruktor itu tetap membutuhkan getter dan setter? Halo, bisa kedengeran ya? Oke. Oke, kita membutuhkan getter setter itu untuk melakukan perubahan, Mas. Oh iya. Jadi kalau kita cukup hanya buat yang konstruktor, berarti kita hanya bisa menginisialisasi nilainya sekali. Oh benar. Lalu kita nggak bisa ubah. Nah, set itu gunanya untuk nanti kalau kita mau manipulasi. Kita harus dibuat. Oke. Memang males sih, jadi ya. Iya, benar. Oke. String name. Oke. Model set name ya. Set name, oke. Kemudian, ini name. Student roll number. String.
student roll number. Oh ya. Set roll number, roll number. Kemudian getternya. Wah, pilih satu-satu ya. Iya. Kalau pakai framework ya otomatis ya, karena Ya, benar, dia berasal benar. dari kelas model, ya. Benar-benar. Tinggal kita Return. nanti ubah, biasanya di kelas setternya itu dia pengen di kelas view-nya. Di kelas view-nya dia Model, pengen inputnya get. pakai radio button atau apa. Ah, benar. Benar. S get student apa ini? Oh, public string kan function ya. String get student number. Oke. Return. Oke. Nah, ini getter setternya sudah. Kemudian di sini oh ini nyampe sih. Belum. Return. Bentar. Saya lupa. Ngembaliin ini, Mas. Oh iya. Barunya sesuai modelnya. Oke. Ini buat misinya lah intinya. Ya, oke lah. Oke, ini. Kemudian di sini set student. Ya, sebetulnya ini kan ganti ya. Misalkan ganti. Misalkan. Ini untuk contoh kasus. Oke, kita coba run ya. Cuman tadi itu sempat ngotak-ngatik, cuman lupa ya. Ntar masih ada ini mana ya? Oh, ntar. Student controller. Controller, tar. Di atas, Mas. Konstruktornya. Oh, ini. Student model. Oh. Ada benar. Enter dulu, benar. Benar. Student model. Terus dipanggilnya gimana itu? Oh, ini. Kelas jangan kelas model, kelas. Benar ya? Benar, namanya. Ya? Benar. Sebentar. Loh. Oh, tar. Sudah PSVM belum tadi? Public Stack Void Main belum? Oh, udah. Sudah. Waktu tahun lalu lupa PSVM-nya. Error ini gimana? Loh, bentar. Coba di-review aja. Bentar, cek kan bener nih. Sudah. Oke. Update view. Student controller. Student model. Cek controllernya. Student model, student view, student. Oh. Benar itu void loh, Mas. Oh iya. Jangan pakai void. Tar. Konstruktor soalnya. Oh iya, oke. Oh iya, astagfirullah.
Nah, Nah, sip. jalan nih. Tenang, tahun lalu aku lebih absurd. STM lupa. Ini kenapa error gitu. Oke. Ya, oke. Jadi ini ya. Ini contoh ya, contoh dari. Nah, ini tadi Pak Adam saya menemukan memang di sininya Karena tidak ya digunakan digunakan memang di oleh sini kan. kitanya. Ya, Untuk kasus ini, sip. kalau mau digunain tinggal dirubah aja. Ya, betul. Oke, sip. Jadi ini ya. Dan di sini manggilnya return new student nih, di retrieve-nya. Kalau mau set aja, ya langsung benar. setnya. Udah. Sip. Oke, ini ya penjelasan untuk model view control beserta dengan contoh. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih kayaknya. Halo guys. Wahai manusia. Cukup. Belum ada Ya, Pak. Pak. Cukup Belum jelas, Pak. ada, Sudah jelas. udah habis materinya. Kalau belum ada ya sudah, berarti nggak ada pertanyaan. Cukup jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, coba lihat ke tugas besarnya. Nah, di tugas besar, kalian nanti buat contohnya jangan yang terlalu sederhana seperti yang di kelas ini. Kalau yang di kelas ini sederhana ya karena memang waktunya terbatas. Contoh, kalau MVC, kalian misalkan ngambil kasus untuk sosial media gitu ya. Misalnya tentang sosial media nih. Kalian pengen misalkan bikin MVC untuk data Twitter. Ya cobalah kalian tuh misalkan ngambil data dari si Twitternya pakai RESTful API, kemudian dibaca ke kelas model. Kelas modelnya nanti dari yang di model tersebut ditampilkanlah di suatu form. Jangan nanti pakai sistem .out.println ya, pakailah form biar lebih aplikatif seperti itu. Kemudian secara otomatis controllernya juga mengupdate ke table. Jadi dia nanti mengupdate isi dari tweet-tweet yang diambil. Itu kan lebih aplikatif. Semakin aplikatif, semakin tinggi nilai kalian. Itu aja intinya. Ya. Dan semakin bagus cara ngejelasinnya. Kemudian kan laporannya kita nggak berikan format ya, jadi kalian bisa isi apapun di dalamnya. Kalau kalian misalkan masih bikin interface-nya bagus, kemudian penerapan desain pattern-nya tepat untuk domain kasusnya, kemudian makin aplikatif ya nilainya makin tinggi. Itu aja. Dah. Ada pertanyaan untuk tugas besarnya? Kemarin disatukan ya Pak ya? Bahasanya Java ya Pak ya? Java, ya. Oke, Pak. Bisa lebih gampangnya gini, karena kalian belum belajar framework, satu project, satu desain pattern, satu project Java-nya. Biar kalian nggak pusing. Nah, kalau kalian bikin framework, nanti ya satu project itu seluruh desain pattern saling berkomunikasi dan berelasi untuk menyelesaikan permasalahan di satu domain. Nah, itu framework nanti. Sebetulnya tugas besar ini menuju framework sih. Kalau nanti dibikin lebih complicated, ya bisa jadi framework, karena domainnya juga cuma satu, seperti itu. Nah, jadi pilihlah domainnya yang bisa asik dan aplikatif. Jangan yang perpustakaan aja deh, gitu. Cuman tambah, ubah data buku, gitu. Nanti pakai MVC, pakai ini, ya sudah. Cuma sayangnya semester ini sih ya, semester akhir ya kalian tuh. Jadi kan nanti di kurikulum baru di semester 6 ya? 6. Di semester 6. Ini kan bisa jadi insight lah kalau skripsi itu nanti saya mau misalkan di framework atau di desain pattern gitu. Enggak lah, lebih asik sistem informasi. Bukunya paling banyak kan sistem informasi, sama kelompok apa yang paling banyak ya? IoT. Ya, IoT lebih asik lah. Ini mah nggak asik. Sudah, memang kemampuan kelompok B hanya segitu menerimanya, gitu aja. Karena apa nih? Karena nggak ada yang tahu kayaknya apa. Nggak gaul saja, itu mah yang nggak tahu. Kalau ikut kelas RPL saya pasti kasih tahu bahwa lanjutan dari RPL ini ada 2 di mata kuliah pilihan, yaitu clean code dan design pattern, sama kualitas dan pengujian perangkat lunak gitu.
Minimal kan gini, kalian dapat buku panduan. Di buku panduan itu kan ada list mata kuliah. Nah, di list mata kuliah itu kan kalian, apa ya? Kok namanya serem gini gitu. Clean code, apa ini gitu. Nah, itu kan bisa cari tahu sebenarnya dari situ. Nggak perlu dulu ketemu kami baru tahu kan. Dan sebenarnya kalau sudah rajin di komunitas, biasanya tahu lah kalau clean code itu apa gitu. Ada. Sebetulnya lebih lengkap nanti kalau sehabis ini kalian belajar clean arsitektur ya. Jadi habis belajar clean code, belajar design pattern, nah sudah punya dasar tuh untuk masuk clean arsitektur, karena nanti kalau clean arsitektur itu harus bersih secara arsitektur kodenya, harus bersih secara arsitektur dari infrastrukturnya, harus bersih dari infrastruktur softwarenya. Di 3 tuh dibahas. Cuman tinggal mengcombine antara clean code, design pattern, sama satu lagi infrastruktur. Cuman sayangnya infrastrukturnya nggak belajar aja kita. Nanti ujung-ujungnya ya salah satunya microservices dibahas dalamnya, dan seterusnya. Kalau suka dengan clean code, nyambung aja bukunya ke clean arsitektur. Jadi lengkap nanti ketika kalian masuk ke industri, itu punya pengetahuan yang bagus, sepaket gitu ya. Software engineering mulai dari awal sampai ke hulunya. Ke hilir ya disebutnya ya. Ke hilirnya. Seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan tentang seluruh materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sekarang. Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita tanya 3 orang ya, Pak Alif, karena pertemuan terakhir ya. Betul. Oke. Siapa yang berani? 3 orang, terserah. Apa yang kalian, insight apa yang kalian dapatkan setelah belajar CCDP ini? Silakan. Siapa yang mau nyampein? Nggak dapat bonus ya? Ya Pak, Cuman saya jadi nyampein bisa aja. ini, atau Pak, saya jangan klise ya. Jangan klise, ini harus sesuatu yang memang benar-benar efek ke kaliannya apa gitu. Silakan 3 orang. Ayo biar cepat, udahan, langsung aja yang berani. Silakan. Ada, ini udah pada ada. Halo. Kalau dari saya mungkin Saya sebenarnya itu siapa? tujuan dari clean Saya code itu siapa? Sebut nama. saya Ciko Rifki Saputra. Nah, Nah, ya. Nah, menurut saya mungkin kalau clean code itu apa ya, tujuannya ya biar kode programnya itu yang pertama kan kode itu kan seperti kayak kita membangun suatu sesuatu lah gitu. Tapi kan dengan kalau kode itu pasti caranya beda-beda. Nah, tujuan dari clean code ini itu sebenarnya yang pertama tuh biar biar mudah dimengerti sama programmer lain gitu sih kode saya. Terus dan kedua tuh ya biar bisa dibaca atau enggak ditelusuri, dan juga ya, dan biasanya kalau clean code itu maintenance-nya itu biar lebih bukan enak ya, namanya itu ya, lebih mudah gitu untuk dilakukan dalam kayak jangka panjangnya gitu. kalau efek yang langsung kamu rasakan secara pemikiran, kira-kira ada kan kalau kita belajar ada, oh alah, ternyata harus begini ya. Nah, olahnya di kamu tuh apa gitu loh. Walahnya dapat apa itu, gitu. gimana ya? Inspirasi apa yang kamu dapetin buat kedepannya? Mungkin sih lebih kodenya ya lebih bersih aja gitu menurut saya tuh. Jadi lebih terstruktur gitu intinya tuh. Yang asalnya kita tuh kode itu hanya ya kita taruh aja yang penting fungsinya jadi gitu. Sedangkan kalau untuk kayak maintenance kan pasti kita butuh penelusuran itu atau kayak analisis gitu. Mana sih yang salahnya di mana gitu. Sedangkan kalau pakai clean code itu kita lebih mudah gitu karena kita sudah tahu gitu di mana tata letaknya. Kelas-kelas apa aja yang digunakan gitu. Jadi lebih bersih gitu sih menurut saya mah. Oke, sip. Yang kedua, silakan. Saya, Pak. Boleh. Iqbal. Saya tuh siapa? Iqbal Atma, Pak. Oke. Jadi kalau dari saya, insight yang saya dapat, mungkin yang sangat berpengaruh langsung tuh di coding skripsi, Pak. Karena di skripsi saya tuh jadinya beberapa yang saya revisi, dalam artian misalnya saya menambahkan komentar ataupun penulisannya tuh jadi lebih rapi, sehingga begitu disuruh kamu revisi yang bagian ini jadi
saya ingat di bagian mana, terus untuk perubahannya juga jadi lebih gampang gitu untuk saya memahami apa yang saya tulis gitu. Jadi nggak pusing lagi, karena misalnya seminggu nih habis bikin, pas revisi saya lupa ini kodenya yang mana, atau maksudnya ini algoritmanya kayak gimana gitu. Jadi saya lebih paham sih kalau impact langsungnya gitu. Bukan buat nanti ini kopean atau contekan buat ketika nanti sidang. Kalau ditanya ini source code ini untuk apa gitu, kamu tinggal baca gitu ya. Kalau kalau saya sih karena Wah. emang beberapa pakai library gitu, dan juga untuk algoritma sendiri insya Allah sih ngerti sih Pak konsepnya gitu. Kalau untuk contekan, tapi kan ujung-ujungnya kalau misalnya ditanya di pas sidang kan tetap aja harus buka source code gitu untuk nginget lagi. Skripsimu apa, Iqbal? Saya di D Pak, bikin monitoring Oh. jalan rusak. Oh iya, aku tahu. Ini Pak Andri seru pas bimbingannya. Pak Andri ya, kamu ya, bener ya? Iya Pak. Iya, Pak Pak Andri Andri kan. lagi Ya, aku bahas itu, aku juga ikut komentar dan aku ketawa besar ngeliat ide kamu itu. Kenapa emang ya? Ide gila kalau menurutku sih ya. Yang nggak akan mungkin ke implementasi, hanya prototype paling. Yang nggak akan bentuk solusi, tapi bentuknya prototype. Cuma saya nggak tahu apakah prototype itu is big enough to be a script dissertation untuk undergraduate thesis gitu ya. Itu aku nggak tahu. Ya Pak, setengah gila juga saya ngerjainnya Pak. Ya iya, kamu bikin idenya gila sih. Nggak mikir-mikir gitu ya. Ide yang hampir tidak mungkin untuk dibuat, bukan tidak mungkin secara ngoding ya, tidak mungkin secara Cara ini pemanfaatan langsung konsepnya gitu loh. konsep. Kayak Kenapa anak memang, saya Pak? itu loh bikin, waktu itu anak bimbingan saya di 2 tahun lalu, nggak salah ya, bikin aplikasi semacam Gojek dan segala macam, tapi untuk cuci motor. Nah, jadi gimana caranya saya mesen, Pak? Bapak mesen, oke. Terus kalau mesen gimana? Orangnya datang ke sini cuci di sini? Enggak. Tapi dia kerjasama sama tempat cucian motor sekitarnya. Misalnya dia carikan nih nanti di aplikasinya tempat cuci motor sekitarnya di mana, nanti ada orang yang dari sana jemput motornya. Ya saya bilang ya habis di gondol itu motor. Itu secara teknis, secara software engineering bisa, tapi secara model penerimaan softwarenya itu pasti kecil. Ini kalau software kan juga ada model penerimaan ya, bahwa seberapa besar dia bisa diterima oleh si penggunanya, masuk akal atau enggak, logik atau enggak. Nah itu menurutku nggak logik gitu. Nah itu sih di kasusmu itu ya itu tadi menurutku sih gila ya logiknya gitu. Itu ya udah terlanjur, tinggal diselesaikan, lulus, dah lupakan. Kedepannya jangan diulangi lagi. Jadi kalau berpikir itu yang panjang. Karena berpikir itu butuh panjang, butuh waktu, maka mikirnya jangan di semester 7. Kalau nanti kamu kuliah lagi, misalkan S2, pikirin udah mulai dari ketika kamu masuk. Ketika kamu masuk semester 1 di S2 tuh kamu udah, oh kira-kira saya tesisnya tentang apa ya? Atau dalam kerjaan ya berpikirnya kalau bisa tarik jauh supaya nanti kedepannya bagus gitu. Kayaknya dari semester 1 sampai ke 8 ini saya ngerasa kayaknya jarang banget gitu dari semester 1 tuh pikiran kita udah dibuka tentang skripsi, Pak. Kamu pernah ikut kelas saya nggak? Enggak. Ya wis. Rezekimu. Kalau kelas saya buka bahwa mata kuliah ini bisa skripsinya apa. Mata kuliah ini bisa skripsinya apa. Udah itu. Bahkan dari mata kuliah apa ya? Kalau dulu saya ngajarnya saya ngajar apa aja sih Mas, saya lupa sendiri. Ya kalau sekarang RPL 1 ya. Kalau dulu kan ngajar dari algoritma. Oh ya algoritma. Algoritma nyambung ke strategi loh, analisis dan strategi algoritma gitu kan. Itu aja aku udah buka banyak kok. Sebetulnya nggak perlu dari semester 1 juga ya. Kalau untuk S1 karena kan kalian dari SMA yang terdistribute pengetahuannya menjadi fokus gitu. Ya, itu mah wajar kalau semester 1 belum kepikiran. Tapi semester 5 masa belum kepikiran. Kalau ikut yang kelas saya kayak strategi algoritma gitu udah saya kasih gambaran bahwa ini bisa jadi. Kemudian IMK juga kan terbahas di RPL 2 atau RPL 1 tuh saya jelasin kalau nanti kalian bisa ngambil IMK tuh untuk gini-gini tapi harus benar gitu loh. Nah, itu kurang jauh mainnya aja. Sebetulnya nggak perlu masuk kelas saya juga ya, tinggal ngobrol sama temen atau ngobrol sama dosen juga enak. Cuma sayangnya di Unicom itu
mahasiswa takut sama dosen atau males sama dosennya. Jadi cuma dua itu kemungkinannya, entah takut, entah males. Atau jadi karena takut jadi malas gitu ya. Ini nggak tahu berkorelasi atau Iya. tidak. Korelasinya gede itu. Kalau Takut, di jadi luar, malas. kalau di ITB kita sama dosen tuh dekat gitu loh. Sehingga kita bisa masuk ke lab-nya, kita bertanya itu bisa gitu loh. Nggak sungkan. Di TELU, di Telkom University itu juga sama konsepnya. Dia per lab-lab gitu di mana mahasiswa tuh bebas ngobrol sama dosennya gitu. Ya mungkin kalau di Unicom gambarannya kayak saya di Kotlab lah gitu intinya. Jadi ngobrolnya bisa lebih intens dan bukan lagi I'm your lecturer dan you are my student, nggak gitu, tapi we are team gitu. Nah itu kurang budaya itu aja sebetulnya. Ya sekalinya ruangnya ketemu kurang, dosen diajak ribut sih sama mahasiswa biasanya. Jadi kalau dosen mahasiswa datang ke dosen tuh ya udah terkesan kan mau ajak ribut apalagi nih. Ya ini juga mungkin yang jadi perlu pandangan lebih sih. Makanya saya sebetulnya kalau di kampus tuh pengen ngajar tuh pakai kaos kayak sekarang ini ya. Jadi benar-benar enak. Saya pun rapat pakai kaos kok gitu. Rapat bahkan dengan rektor pun juga saya pakai kaos karena saya pengen mengkondisikan bahwa orang itu jangan dinilai hanya dari boleh menilai penampilan, yang penting kan bisa ada pakai baju segala macam gitu sopan dia. Cuman kalau harus pakai kemeja di rumah ngapain gitu. Nah, saya tuh ingin membuat hal itu gitu. Kalau bisa di kampus pun nanti ketika kita someday bisa ketemu di kampus, atau kalian sudah keburu lulus duluan ya nggak apa-apa, nanti adik-adik kelas kalian berarti ya. Nah itu aku tuh pengen di kampus tuh ngajar pakai ya jeans belel juga nggak masalah, kaos juga ini, tapi kalian tuh believe bahwa kami itu bisa bawa kalian ke jalan yang benar, itu aja sih intinya. Kan mungkin kalau kalian ngelihat antara saya, misal kita nih ya, saya sama Pak Alif nih, dibandingin sama dosen yang pakai jas nih, pasti kan kalian lebih percaya sama dosen yang pakai jas kan? Lebih apa ya? Lebih prestis kayaknya ya, Mas Alif ya. Kelihatannya tuh wah gitu. Iya. Cuma kan Masa belum pakai tentu jas lah, pakai dasi aja, udah pakai dasi aja, kemeja dasi aja. Nah, udah lebih percaya kan kalian bahwa wah ini dosen sukses gitu. Ya, itu aja sih sebetulnya. Ya someday mungkin bisa lah. Kita tinggal lihat aja perkembangan kampus ini kayak gimana. Oke, ada pertanyaan? Ini sebelum kita tutup. Jadi kalian minggu depan silakan belajar mandiri. Kalau butuh diskusi via grup silakan. Ada Telegram. Kerjakan tugas besarnya. Deadline tugas besarnya sudah saya pasang di LMS, jadi nggak perlu bertanya tanggal berapa. Kumpulkan saja di tanggal segitu. Lalu di minggu keberapa ya, Pak Alif? Mau minggu 1, minggu 2 nih? UASnya. Ya, ke minggu 1 itu berarti berapa minggu? 2 minggu lagi? 3 minggu? Minggu depan tuh minggu 15. Masih 3 ada minggu tenang dulu nggak sih? Nggak tahu tuh. Kayaknya di minggu 1 Guys, juga ada bisa. minggu tenang nggak, guys? Saya lupa. Ada minggu tenang? Biasanya ada, Pak. Biasanya sih ada. Wah, ya berarti saya bisa mundurin waktu tugas ya. Saya masih nggak gitu minggu tenang soalnya. Ya wes, ntar aja lah. Tinggal dilihat aja tanggalnya, kalau berubah ya berarti syukur, kalau nggak berubah ya tanggal segitu. Ya. Ya kalau misalkan ada minggu tenang berarti minggu depan minggu ke-15, minggu depannya minggu tenang, kemudian baru berarti minggu 15 minggu tenang, berarti tanggal 1 Agustus sampai 14. Rentangnya 2 Agustus, sorry, kan 1 minggu ya. 2 Agustus sampai 14 Agustus. Itu UAS berarti. Mau minggu 1 juga hayu, karena kan masih lama kan? Iya, masih lama. Itu Minggu bakal 1 bisa kayaknya. 10 soal pilihan berganda ya. Mantap. 10 soal pilihan berganda tentang desain pattern dan clean code. Clean code-nya lebih sedikit karena kan kalian sudah punya 2 challenge untuk pengganti UTS ya. Jadi lebih murni ke clean code. Desain pattern. 10 soal. Udah gitu aja, pilihan berganda. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, karena ini Tidak ada, pertemuan Pak. terakhir, saya ucapkan terima kasih kerjasamanya untuk 1 semester. Saya dan Pak Alif saya dan Pak Alif mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah bekerja sama dengan baik selama 1 semester.
Semoga kalian bisa lulus dengan baik di mata kuliah ini, dan semoga juga yang lagi skripsi bisa lulus di semester ini, agar cepat-cepat bisa memperbaiki kehidupannya. Kemudian bagi yang belum lulus juga semoga dicepatkan dan diperlancar studinya, agar bisa cepat lulus. Kemudian juga saya dan Pak Alif memohon maaf untuk segala macam kesalahan yang kami lakukan mulai dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-14 ini. But it doesn't mean kita berpisah sekarang karena kita masih punya 2 agenda besar, yaitu tugas besar dan UAS. Kalian masih harus stay at groups di Telegram sampai nanti kalau nilai sudah keluar. Jadi seperti biasa, mungkin kalau yang sudah pernah ikut kelas saya, jangan keluar grup dulu karena nanti akan keluar nilai di sana. Lalu nilainya saya umumkan di grup, kemudian kalian periksa dulu, bener nggak nilainya sama nggak dengan di LMS. Jangan-jangan nilai di LMS 60, tapi saya nilainya 90 gitu ya. Nah, kalian hubungi kami untuk memperbaiki, kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki. Kalau sudah nilainya saya bilang, kami sudah merilis nilai akhirnya, oke. Berarti kalian boleh left group di situ. Nanti kami juga akan buat pengumuman lah kapan kalian bisa leave group, bukan left group, leave group. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan karena itu penting. Kalian masih punya 2 agenda besar lagi, dan kalau kuliah yang lain kan masih kuliah ya. Di minggu ke-15, yaitu istirahatlah kalian 15 dan 16 itu kan cukup buat 15 dan minggu tenang cukup untuk ngerjain tugas besar. Oke, Pak Alif ada tambahan dulu untuk penutupan? Oke, baik. Sedikit tambahan dari saya. Semoga ya ilmu yang kami sampaikan di mata kuliah ini bisa menjadi bermanfaat untuk kalian. Amin, amin. Kalian juga bisa diimplementasikan ya di kehidupan kalian sehari-hari, terutama ketika kalian berperan sebagai seorang developer gitu ya. Mohon maaf juga khususnya dari saya pribadi jika masih banyak kekurangan, karena di sini kita semua sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya Pak Adam di sini lebih hebat atau lebih tahu, lebih paham dari kalian begitu ya. Kami di sini hanya membagikan ilmu yang kami miliki, yang kami punya, yang kami ketahui. Nah, saat di ini. sini, ya betul saat ini. Ya bisa jadi nanti di berikutnya ya namanya ilmu kan terus berkembang, pengetahuan terus bertambah, pemahaman juga terus bertambah, begitu juga dengan kalian gitu ya. Oleh karena itu kami pun istilahnya menempatkan kalian tuh ya itu tadi, karena kalau kuliah itu bukan antara seperti guru dengan siswa, artinya ya di sini kita saling diskusi, saling berbagi pengetahuan. Bahkan kalau ada yang keliru pun kami tidak sungkan untuk menyampaikan, oke, kami keliru, ini saya kurang, tolong ditambahkan. Nah, itu juga disinilah namanya kita belajar. Mungkin itu aja Pak Adam ya. Ya. Oke, karena sudah selesai, terima kasih. Ya, kami tutup kami tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.